Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa kuliah mata kuliah pengantar ekonomi mikro meskipun kita kondisi kuliahnya ini ya daring dalam jaringan dan online. Itu sedikit agak ini ya butuh perjuangan berat karena materi yang disampaikan kita hanya sebatas online, belum bisa tatap muka. Baik, materi hari ini saya sedikit menceritakan permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Belum ada hitung-hitungannya ya, hanya garis besarnya saja. Terkait dengan permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar ini, teman-teman ini sebenarnya sudah sering mengalami pada kehidupan sehari-hari. Misalnya teman-teman yang orang tuanya bekerja sebagai petani bawang merah ini seringkali misalnya kondisi hasil panennya melimpah, harga bawang merahnya cenderung relatif menurun. Kalau misalnya musim penghujan susah menanam, panennya bawang merah tidak berhasil, kemudian harga jualnya semakin tinggi. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, mengenai teori permintaan ini sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang. Jadi kalau teori permintaan ini adalah hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Jadi konsepnya kalau permintaan itu hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Misalnya permintaan akan bawang merah banyak, harganya seperti apa? Jadi kalau harganya itu tinggi, otomatis permintaan itu menurun. Tetapi kalau harganya naik, permintaannya cenderung kalau harga barang misalnya harga sepeda nih rendah, permintaannya naik. Tetapi kalau harga sepeda tinggi, permintaannya cenderung menurun, seperti itu ya. Kemudian teori permintaan ini beberapa faktor yang mempengaruhi teori permintaan. Harga barang itu sendiri, kemudian harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, kemudian pendapatan rumah tangga, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, citra rasa masyarakat. Cita rasa masyarakat ini kayak pilihan. Orang cenderung memilih sesuatu karena apa? Brand image-nya. Seperti itu. Kemudian jumlah penduduk juga sangat mempengaruhi dan ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Ini maksudnya ramalan penjualan ya. Harga dan permintaan yang seperti saya informasikan tadi, hukum permintaan itu semakin harga barang semakin rendah, maka permintaannya semakin naik. Tetapi kalau harga barang semakin tinggi, permintaan barangnya semakin menurun. Contohnya sepeda. Akhir-akhir ini orang-orang lagi gandrung sama sepeda ya, berapapun dibeli. Kemudian juga contohnya bunga aglonema sekarang lagi mulai hit, kaladium, kemudian juga lagi hit. Kemudian jenis-jenis jemani, gelombang cinta juga lagi naik daun lagi, seperti itu. Nah, daftar permintaan contohnya seperti dalam tabel permintaan terhadap buku tulis. Ini contohnya ya. Contohnya permintaan terhadap buku tulis, keadaan PQRST. Kemudian harganya 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000. Nah, seperti hukum permintaan tadi, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan. Nah, contohnya, pada saat harga buku tulis 5.000, kemudian jumlah yang diminta ternyata jauh lebih sedikit.
Nah, pada saat harga 4.000, permintaan yang diminta cenderung meningkat menjadi 400. Nah, kemudian begitu seterusnya sampai pada saat harga buku tulis 1.000, permintaan semakin melonjak drastis. Jumlah yang diminta naik sangat ya. 1.300 ini menandakan contoh bahwa hukum permintaan itu tetap berlaku di manapun, maksudnya di masyarakat ya. Misalnya harga, kalau contoh-contoh yang tidak ada kenaikan itu contoh bahan pokok ya, yo stuck segitu-gitu aja. Contoh nih kayak sembako, beras itu meskipun harganya 5.000 atau harganya 1.000, ya permintaannya ya kalau beras itu jumlah yang diminta itu enggak ini, karena apa? Kebutuhannya kan ya segitu-segitu aja. Mau nyetok beras takut totoren ya kalau untuk dikonsumsi sehari-hari. Kemudian kurva permintaan. Kurva permintaan itu kalau untuk kurva permintaan grafiknya itu dari kiri atas ke kanan bawah. Dia cenderung menurun. Kemudian permintaan persorangan dan permintaan pasar. Ini udah, kemudian langsung. Nah, terkait dengan pendapatan para pembeli nih ya, berdasarkan sifat perubahan permintaan yang berlaku, apabila pendapatan berubah, barang dibedakan menjadi beberapa, diantaranya nih ya. Barang inferior itu barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Kemudian contohnya apa barang inferior itu? Ada yang mau ini bercerita barang inferior? Kemudian barang esensial. Barang esensial itu barang yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Barang inferior itu contohnya ini ya, ubi kayu. Ubi kayu itu barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Singkong itu ya, contohnya. Jadi makanan ringan sing murah itu ubi kayu, ketela rambat, seperti itu. Kalau barang esensial contohnya apa? Barang esensial. Barang esensial itu biasanya menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Beras, gula, kopi, pakaian, seperti itu. Kemudian kalau untuk barang normal apa? Barang normal, suatu barang yang akan mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat kenaikan pendapatan. Apa contohnya barang normal? Kalau barang normal itu contohnya kayak pakaian, sepatu, kemudian furniture gitu ya, sebagai akibat. Kalau misalnya contohnya akibat kenaikan dalam permintaan akibat sebagai akibat kenaikan pendapatan. Jika seseorang pendapatannya meningkat, otomatis dia akan membeli sepatu dengan merek tertentu. Sudah ini ya, udah milih. Kemudian udah brandingnya udah di ini. Oh, saya kalau beli sepatu kalau pendapatan saya gajinya naik bulan depan, saya mau membeli sepatu Jim Jokers atau Kickers, Adidas Ori, seperti itu. Itu contoh-contoh barang normal. Kalau barang mewah, kita tahu jenis-jenis barang yang dibeli oleh beberapa orang apabila pendapatan mereka sudah sangat relatif tinggi. Contohnya apa? Kalau beli mobil kelas Alphard, Lamborghini, Ferrari, seperti itu. Itu udah barang mewah ya. Buat saya itu sudah sangat mewah, meskipun banyak orang-orang ibaratnya mobil-mobil Rubicon seperti itu udah wis biasa. Seperti itu. Kemudian faktor-faktor lain terkait dengan permintaan, distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, ekspektasi tentang masa depan.
maksudnya tentang distribusi pendapatan itu seperti ini. Jadi distribusi pendapatan mempengaruhi corak permintaan terhadap berbagai jenis barang. Maksudnya sejumlah pendapatan masyarakat tertentu, misalnya di tempat saya kelasnya sejumlah pendapatan masyarakat yang tertentu besarnya akan menimbulkan corak permintaan masyarakat yang berbeda. Kemudian pemerintah menaikkan pajak terhadap orang-orang kaya dan kemudian menggunakan hasil pajak ini untuk menaikkan pendapatan pekerja yang bergaji rendah. Contohnya seperti itu ya, barang-barang yang digunakan oleh orang-orang kaya akan berkurang permintaannya, tetapi sebaliknya barang-barang yang digunakan orang yang pendapatannya rendah mengalami kenaikan pendapatan akan bertambah permintaannya. Misalnya permintaan terhadap mobil mewah akan berkurang, tetapi permintaan terhadap rumah harga murah akan bertambah. Kemudian cita rasa masyarakat. Artinya apa cita rasa masyarakat? Jadi cita rasa masyarakat mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keinginan masyarakat untuk membeli barang-barang. Contohnya dulu tahun 80-an atau 70-an itu celana-celana yang ngetren itu cut bray. Kemudian berganti ke 2000-an 90 udah beda lagi. 2000-an udah mulai celananya sing ngisore cilik-cilik sempit-sempit sampai nggak bisa dipakai seperti itu ya. Kemudian contoh lagi tahun 60-an itu sedikit sekali orang yang suka menggunakan mobil-mobil buatan Jepang. Mereka cenderung orang-orang tahun 60-an menggunakan mobil-mobil mana? Eropa ya. Kemudian tahun 70-an suasana sudah berubah. Negara-negara di dunia didapati mobil buatan Jepang semakin populer sampai kesininya mobil-mobil Jepang itu laris manis. Kemudian bagaimana mobil-mobil Amerika dan Eropa sampai sekarang? Nah, mobil-mobil buatan Amerika dan Eropa sampai sekarang juga jarang peminatnya. Entah belum ada penelitian apa itu karena harganya mahal kalau udah sampai Indonesia, apa tidak ada kerjasama antara pemerintah Amerika, Eropa dengan pemerintah Indonesia. Rata-rata kalau kalian jalan-jalan ke luar kota, paling lihat mobil-mobil keluaran Eropa atau Amerika itu sangat sedikit sekali ya. Kemudian dulu saya pernah di Jakarta itu ada showroom mobil buatan Eropa. Sampai sekarang udah nggak ada showroomnya. Sebenarnya sedannya itu juga nggak mahal sangat, tetapi karena orang-orang mungkin karena cita rasa masyarakat Indonesia buatannya Jepang ini nomor 1 ya, wantek gitu. Kayak contohnya mobil sejuta umat siapa? Mobilnya siapa? Ya mobilnya Jepang, Xenia Avanza, Daihatsu, Toyota itu kan mobil produknya Jepang ya. Jadi mobil sejuta umat. Kemudian terkait dengan faktor lain yaitu jumlah penduduk. Terkait dengan jumlah penduduk ini, pertambahan penduduk tiap tahun itu selalu meningkat ya. Sekarang aja udah berapa? Tahun 2020 280 juta jiwaan ya, 270 sekian juta jiwa. Pertambahan penduduk tidak dengan sendirinya menyebabkan pertambahan permintaan, tetapi biasanya pertambahan penduduk diikuti oleh perkembangan dalam kesempatan kerja. Dengan demikian, lebih banyak orang yang menerima pendapatan dan ini menambah daya beli dalam masyarakat. Pertambahan daya beli ini akan menambah permintaan, tetapi kondisi ini tidak terjadi saat ini ya. Penyerapan tenaga kerja tahun 2020 ini sama sekali sangat jauh sekali ya, karena hampir semuanya terdampak. Bagaimana penyerapan tenaga kerja ya? Semuanya terdampak. Yang kerja aja dirumahkan, apalagi yang mau mencari pekerjaan sangat sulit sekali. Kemudian ekspektasi tentang masa depan. Jadi ini perubahan yang diramalkan mengenai keadaan pada masa yang akan datang dapat mempengaruhi permintaan. Tetapi terkait dengan coronavirus ini, apakah kita sudah meramalkan jauh-jauh hari
sebenarnya belum ya, tetapi ramalan para konsumen terhadap Nah, untuk teori penawaran dibaca sendiri dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan ya. Kurang lebih dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.